Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. 3 tahunan setelah momen telah berlalu itu, sejak terakhir kali Momoshiki itu terbangun dalam diri sang wadahnya, dan Kawaki sendiri merubah total semua realita ini berkat kekuatan Eida. Akankah Momoshiki akan muncul lagi dan masih bisa merasuki dan mengendalikan tubuh Boruto sendiri ya? Ini menarik diperbincangkan loh. Lebih dari 10 bab telah berlalu nih, dan manga Boruto sudah OTW ke 9 ya kan. Kita akhirnya dibikin penasaran tentang peran dan juga kesan Momoshiki ini ke depannya. Apakah kebangkitannya itu di fase-fase keberadaan Ego Jubi sekarang ini? Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Awe nakama, info penting ya. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe dua channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex dan juga Joy Boy The Library of Nika. Untuk channel Saga to Blue Vortex, kita buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Sementara untuk kalian yang suka tema-tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus yang up to date ngebahas tentang perkembangan Nika yang menggelora itu. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe keduanya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you dari bahasa. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Sampai sekarang masih banyak yang mempertanyakan peran ke depan dari Momoshiki dan apakah dia masih akan mengendalikan Boruto ketika usianya menuju ke 16-an tahunan ini kan. Kita ingat bahwa terakhir kali Momoshiki muncul pada bab 80 kala itu, dimana dia terkena serangan amarahnya karena dia berhubungan dengan Boruto kan. Kala itu momen yang menarik di antara dua makhluk ini, saat Boruto sudah pernah mati itu, Momo menghidupkan dan menyelamatkannya lagi karena dia menghubungkan sel-sel jaringan melalui karma dan dia diberi regenerasi Otsutsuki kan. Itulah kenapa 18% data Boruto sekarang itu adalah Otsutsuki. Jiwanya adalah Momoshiki dan tubuhnya sekarang sudah termasuk Otsutsuki. Jika digabungkan itu sama aja dengan 100%. 18% milik Boruto, 82% milik Momoshiki, dan kesatuan itu adalah Uzumaki Boruto sang Otsutsuki. Nah kala itu Momo masih merasuki tubuh Boruto pada chapter ke-78-nya kala itu kan, ketika Momo juga mempengaruhi pikirannya. Sekarang ini situasinya tambah menarik lagi karena Momo itu juga melihat perkembangan Boruto sang wadahnya itu sangatlah signifikan. Dia Boruto menjadi sekuat ini lantaran 3 tahunan dia melarikan diri bersama gurunya Sasuke, bertemu dengan Kashin Koji dan belajar banyak dari pengalamannya. Nah kebedasan Boruto sekarang itu layaknya pertama kali Momoshiki itu muncul kan. Dia dianggap setengah dewa sekarang ini dan dijuluki sebagai God Killer. Itulah seperti apa gambaran Boruto sang wadahnya. Kita tahu bahwa hubungan antara keduanya itu sangatlah rumit. Seperti yang kita lihat sebenarnya Momoshiki itu di beberapa scene bisa bertindak sebagai penasihat untuk Boruto sendiri loh. Seperti saat pertama kali dia mendapatkan informasi perihal Shinjutsu. Itu semuanya berkaitan dengan Momoshiki. Dia yang membongkar bahwa di dunia shinobi dahulu dan Otsutsuki ada sebuah kekuatan yang dikenal sebagai teknik seni ilahi. Kesadaran-kesadaran seperti itu akan menjadi peran Momoshiki selanjutnya nih. Tak hanya sebagai jiwa yang membuat Boruto bisa menggila dan mengeluarkan kekuatan dewa tersebut ketika dalam mode karmanya, tetapi keberadaan Momo dianggap malah akan menjembatani nih kisah dunia shinobi baru ini untuk membongkar informasi tentang Otsutsuki dan para Shinju sendiri. Ingat ya bahwa Momoshiki dari awal juga tahu bahwa keberadaan para monster berekor dahulu di dunia shinobi ini juga sebagai kekuatan besar bagi Jinchurikinya. Dia tahu bahwa Naruto ayah Boruto ini pemilik dari Jinchuriki terkuat kala itu sebagai jiwa dalam dirinya kan. Tapi siapa sangka Momoshiki sekarang juga berakhir sama seperti Kurama dahulu. Dia sekarang berada pada wadah putra Naruto sendiri dan dia bertindak sebagai sumber kekuatan sang pria bermata biru itu. Jika dahulu Naruto punya Kurama sebagai kekuatan monster dalam dirinya, kini Boruto punya Momoshiki sebagai kekuatan monster dalam dirinya pula kan. Selain itu jika ngomongin Momoshiki nih, makin kesini makin menarik lagi penjelasannya tentang titik terang ramalan mata biru untuk Boruto sendiri. Kita ingat ya, setelah chapter 76 Boruto kala itu, dia itu mendapati penglihatan masa depannya sendiri kan. Dan tiba-tiba dia berkata,
Apa itu? Apa yang barusan kulihat? Momoshiki lalu berkata, sepertinya kau juga bisa melihat apa yang bisa aku ketahui ya bocah. Itu artinya akan ada di masa depan kau akan diberitahu bahwa saat mata birumu itu bangkit segalanya akan direnggut secara paksa darimu. Dan aku sejujurnya juga tak terlalu mengetahui secara detailnya, tetapi masa depanmu akan sangatlah menarik. Nah, dari apa yang dikatakan Momo, sepertinya juga dia tak pernah mengetahui secara spesifik ya sebelumnya dari Boruto itu. Momo melakukan itu agar dia terus bisa merasuki tubuh Boruto ketika dia tak sadarkan diri lagi, atau bahkan dia itu bisa mendominasi tubuh sang wadaya tersebut ketika mental stamina fisik Boruto sedang melemah. Bisa disimpulkan ya bahwa kebangkitan mata biru Boruto ini juga menjadi menakutkan karena di sana Momo bisa saja terbangun dan mengendalikannya kan. Kita tahu bahwa sejatinya karma tidaklah segampang itu langsung mengendalikan Boruto loh. Tetapi jika Byakugan itu sudah aktif, Boruto bangkit kan, di sanalah Momo akan mulai mengganggunya hingga mengendalikannya. Sekarang ini dengan informasi yang makin berkembang di chapter ke-8 dan 9 nanti, dia kemungkinan akan ditampilkan setelah para Ego Jubi menunjukkan informasi lebih lanjut lagi. Dia juga harusnya sadar bahwa Ego Jura kemarin sudah mengatakan jika dia itu tertarik pada Himawari kan, karena memiliki jiwa dalam tubuhnya itu cakra biju yang sangatlah besar. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, hal yang terjadi, Momo sepertinya akan mengambil bagian di dalamnya. Sejak awal sebenarnya Momo itu ingin sekali mendapati Jubi Isiki kan. Dia juga tertarik mengorbankan Kawaki sebagai tumbal dari santapan Jubi agar menghasilkan pohon dari buah cakra yang besar itu dan nutrisi genetika melimpah ruah. Setelah buah dewa itu lahir, Momo ingin memakannya dan bertransformasi di era sekarang ini. Itulah yang menjadikannya akan naik level lagi dan setara dengan Kaguya di masa lalu. Nah, sekarang bagaimana yang akan terjadi selanjutnya? Apakah jika chapter-chapter ke depan Boruto akan benar-benar meminta bantuan Momoshiki ini untuk bangkit sekali lagi dalam mode karmanya itu? Nah, itu bakalan sangat seru dinantikan si aksi Momo ke depannya. Biasanya nih insting Momoshiki ini selalu tepat dalam membaca pergerakan dan strategi lawan-lawannya loh. Kayaknya jika Ego Jura dan Hidari sudah terlalu jauh berada di desa nih, Momo itu akan diperlihatkan kemunculannya dan membicarakan hal itu dengan Boruto sendiri kan. Ini pun juga akan menjadi penanda bahwa chapter 9 atau 10 itu nanti, jika Momoshiki benar-benar kembali nih, akan membongkar rasa penasaran kita sejauh ini. Jika dia Momo itu masih memiliki tujuan besarnya lagi, tak hanya sekedar reinkarnasi pada wadahnya sendiri, tetapi dia sudah melihat gambaran lebih lanjut tentang masa depan dunia shinobi sekarang ini. So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi itu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai Momoshiki Otsutsuki dan perannya di chapter kedepannya itu nanti. Apakah dia masih mengendalikan Boruto atau dia yang sudah dikendalikan oleh sang wadahnya sendiri, Boruto Otsutsuki. Nah, kita lanjutkan lagi next time ya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.